Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Holidah dengan NIM 204050101. Di sini saya akan menanggapi video atau resumen materi dari Bapak dosen Abdul Wadud Nafis tentang materi yang berjudul Tugas dan Wewenang OJK Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian OJK. Nah, OJK adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan, pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi dan secara menyeluruh. Nah, OJK ini didirikan oleh lembaga negara, bukan oleh lembaga swasta. Dan OJK itu didirikan berdasarkan atas undang-undang negara. Nah, dalam pengawasan OJK itu terdapat beberapa pengawasan. Yang pertama yaitu perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan, dan yang terakhir yang keenam dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya tentang asas-asas OJK. Nah, asas OJK itu ada 6. Pertama, asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesional. Yang keenam, asas integritas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Nah, selanjutnya tuh ada tugas OJK. Nah, tugas OJK tuh ada 3. Yang pertama itu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik dari sektor perbankan maupun dari sektor non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya tentang wewenang OJK. Nah, ada beberapa wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pelindungan terhadap konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang 10 terakhir, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.